warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga kita selalu sehat dan selalu semangat walaupun kita masih belajar daring. Nah, untuk hari ini kita akan belajar matematika. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang mengubah pecahan ke pecahan campuran dan pecahan campuran ke pecahan biasa. Pada materi kali ini kita akan membahas mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal. Sekarang buka buku kalian ya, buka buku matematika, buka di halaman 6 nih. Buka di halaman 6 di poin 2, mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal. Nah, sekarang perhatiin ya, mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal. Sebelum kita mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal, kita harus tahu apa itu pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk koma. Jadi, kalau dia bukan bentuk koma, berarti dia bukan pecahan desimal. Sekarang perhatiin contohnya. Yang pertama 0,2, 0,75, 3,28 dan 0,05. Nah, ini semua merupakan bentuk pecahan desimal. Ya, Nak ya. Nah, sekarang kita lanjutin untuk langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya ada 2. Yang pertama, ubahlah pecahan tersebut ke pecahan berpenyebut 10, 100, 1000 dan 10.000. Yang kedua, setelah itu ubahlah ke bentuk pecahan desimal. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh berikut. Nah, contohnya di sini ada 2 cara, Nak. 2 cara untuk mengubah pecahan ke bentuk desimal. Kita bahas untuk cara yang pertama. Di sini contohnya 1/2. Kita kembali lagi, sebelum kita kerjakan, kita kembali lagi ke langkah-langkah yang pertama. Langkah pertama, ubahlah pecahan tersebut ke pecahan berpenyebut 10, 100, 1000 dan 10.000. Nah, di sini penyebutnya 2. Kita rubah dulu untuk yang terkecil dulu 10. Jika dia bisa dirubah ke bentuk 10, maka kita rubah ke bentuk 10. Tapi jika dia tidak bisa ke 10, berarti ke 100, 1000 dan seterusnya. Sekarang 1/2. 2 ini bisa dirubah ke berpenyebut 10. Nah, dia dikali berapa, Nak? Agar penyebutnya 10. Nah, 2 ini bisa dikali 5 ya. Jadi 2 dikali 5 10. Nah, di sini kalau penyebutnya dikali 5 berarti pembilangnya harus dikali 5 ya. Tidak boleh berbeda. Kalau dia berbeda salah. Jadi penyebut dikali 5, pembilang juga dikali 5. 1 dikali 5 sama dengan 5. Jadi 1/2 kita rubah ke berpenyebut 10. Setelah pecahannya berpenyebut 10, ini kan sudah, Nak ya, 5/10. Nah, di sini tinggal kita rubah langkah kedua, ubahlah ke bentuk pecahan desimal. Kan contoh berikut ini, Nak ya, 5/10. Untuk langkah pertamanya kita tulis dulu pembilangnya. Nih, pembilangnya 5. Kita tulis 5 karena penyebutnya 10 berarti 1 angka di belakang koma nih. Ini udah 1 angka setelahnya, berarti kita sisipkan koma, di sininya baru 0. Sekarang coba lagi untuk lebih paham, Ibu ada contoh yang kedua. Nih, 5/100. Sama langkahnya, kita tulis pembilangnya dulu 5. Nih, lihat ada 2 angka di belakang koma. 5 ini baru 1 setelah angkanya, kita tambahin 0, kita sisipkan koma 0. Nih, jadi ini udah 2 angka di belakang koma. Kita lanjutin lagi, contoh ketiganya. Nih, 15/100. Sekarang kita tulis lagi pembilangnya. Pembilangnya 15. Karena ini sama, 2 angka di belakang koma sama seperti ini 100, Nak ya. Kita perhatiin pembilangnya sudah 2 angka setelahnya. Berarti tinggal kita sisipkan koma, lalu kita tambah 0. Sudah paham, Nak ya? Sekarang kita kembali lagi ke contoh soal kita. Nih, 5/10. Berarti sama dengan 0,5. Sekarang kita selesaikan dengan
cara 2. Cara 2 dengan soal yang sama ya, 1/2. 1/2. Untuk cara kedua ini kita gunakan cara bersusun panjang. 1 dibagi 2. Nih, perhatiin ya. 1 dibagi 2. Berarti 2 dikali berapa yang mendekati 1, tapi tidak boleh lebih. Nah, ternyata kalau 2 dikali 1 kan 2, berarti nggak bisa dia dikali 1 karena lebih. Jadi 2 dikali 0. 2 dikali 0 sama dengan 0. Kita kurangin sama seperti pembagian biasa, 1 dikurang 0, 1. Karena hasilnya masih tetap 1, kita tulis koma dan kita tambah 0 di samping 1 ini. Jadi hasilnya 10. 10, sekarang 2 dikali berapa yang hasilnya 10 atau mendekati 10. Nah, ternyata ada 2 dikali 5 sama dengan 10. Kita kurangin. Setelah hasilnya 0, inilah jawabannya nak, hasilnya. Nih, 0,5. Nih, sekarang kita bandingkan. Cara 1 hasilnya 0,5, cara 2 juga 0,5. Ternyata cara 1 dan cara 2 mempunyai hasil yang sama. Jadi, jika kalian ingin mengerjakan soal, mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal, kalian bisa gunakan cara 1 maupun cara 2, yang mana yang menurut kalian lebih mengerti, lebih paham, dan lebih mudah.